Halo guys, jumpa lagi bersama saya ya. Kebetulan hari ini saya akan review sebuah kendaraan ya. Kendaraannya sudah ada di depan saya ini. Ini adalah kendaraan sepeda listrik ya. Sepeda listrik produksi dari Uwinfly ya. Nah, ini tipenya adalah Uwinfly tipe U1 ya, tipe U1. Kendaraan ini sudah saya gunakan kurang lebih 1 bulan ya. Jadi saya sudah merasakan lah sedikitnya ya impresinya bagaimana mengendarai si kendaraan sepeda listrik ini. Yang pertama adalah kelebihannya yang saya suka adalah ini modelnya ya. Modelnya ini model-model klasik ya, retro klasik ya. Retro klasik. Oke, kita lanjut mulai dari depan dulu ya. Ini adalah model lampunya. Lampunya itu modelnya membulat. Nah, ini bagian pinggirnya itu lampu kota ya, dan lampu utamanya yang ada di tengah ya. Model klasik ya, klasik motor-motor zaman jadul ya. Kemudian depannya ini ada buat tempat barang ya, naruh barang, rak seperti rak besi gitu ya. Dan ini stangnya ini model klasik juga ya. Mungkin kalau kita melihat kendaraan Honda itu Honda Monkey gitu ya, model stangnya ini. Kemudian ini bagian depan itu menggunakan remnya rem tromol ya. Dan ini adalah kaki-kakinya ada shock breakernya ya. Ya walaupun kita tidak bisa mengharapkan lebih banyak untuk kenyamanannya ya dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan motor matic, apalagi keluaran Honda itu kan shock breakernya itu sangat empuk ya. Tapi kalau ini jauh banget guys, ini lebih keras dibandingkan motor ya. Tapi lumayan lah untuk meredam kejutan, walaupun gak terlalu empuk, tapi ya cukup lumayan lah membantu ya, dibandingkan sepeda-sepeda tradisional yang tanpa shock breaker ya. Nah, cuma ini sayangnya ada sedikit rembesan oli guys di si shock breakernya ini ya, yang sebelah kiri ya. Cuma kalau yang sebelah kanan sih aman, nggak ada rembesan ya. Nggak tahu ini memang normal atau ada sedikit cacat ya. Dan ini untuk ukuran bannya ini yaitu ini ya, 14 in kali 2,5, ukuran 60/100 ukurannya ya. Itu mereknya Jiluer ya. Nah, kemudian ini model rangkanya itu saya suka ya, dia rangka besinya itu ada di luar, jadi kelihatan lebih kokoh ya, dan lebih klasik terlihatnya. Ini tampak sampingnya ya guys ya. Kemudian ini joknya itu sangat empuk sekali ya, empuk dan juga lebar. Pastinya lebih nyaman ya digunakan. Dan ini untuk boncengannya juga tebal sekali guys, empuk banget untuk joknya. Dan sandarannya juga bahannya itu bagus ya, empuk dan kokoh, jadi aman. Kemudian ban belakang ini ada shock breaker ya. Shock breakernya itu ada 2 ya, kanan kiri yang belakang. Nah, untuk yang belakang ini lebih empuk guys untuk shock breakernya, jadi lebih nyaman ya untuk bagian sisi belakang. Kemudian ini ada push step dan standar tengahnya ya, yang untuk belakang, lengkap dengan penguncinya. Nah, untuk bagian roda belakang ini menggunakan motornya itu kapasitasnya itu 500 watt ya. Nah, ini motornya itu langsung ada di dalam peleknya ini ya, jadi putarannya itu direct, dia tanpa menggunakan gearbox atau
penggerak lainnya ya, jadi dia direct langsung di dalamnya. Ini ada si motor listriknya. Kapasitasnya itu sekitar 500 watt. Dan kemudian ini kita lihat bagian belakang ya. Bagian belakangnya ini ada lampu ya. Ada lampu. Ini nyala kalau lampu depan yang utama dinyalakan, ini belakang langsung nyala ya lampunya itu. Lanjut kita lihat ke bagian bawah. Ini ada baterai ya. Untuk push step di sini posisi baterainya ada di bawah push step. Ini ya guys, tampak sampingnya ya, kelihatan imut sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan produk lain, saya pertama kali melihat produk ini langsung suka ya untuk modelnya ini. Kemudian setelah saya gunakan sebulan ini ada sih beberapa kekurangannya ya guys. Nanti saya akan bahas beberapa kekurangannya. Sekarang saya akan review ini dulu ya untuk kuncinya. Nah, ini ada kunci sekaligus remote ya. Ada dua sebenarnya kuncinya. Nah, yang remote-nya cuma satu tapi ya. Di sini ada 3 tombol ya. Tombol buka kunci untuk penguncian dan untuk keyless ya. Start keylessnya, fungsinya sebagai keyless. Nah, ini untuk kuncinya itu ada di samping sini ya, di lubangnya. Oke, coba kita on kan. Nah, ini untuk displaynya ya. Jadi displaynya ini hanya menunjukkan bar dari kapasitas baterai ya. Sebenarnya sayang sih ini hanya menampilkan ini saja ya. Soalnya di tipe-tipe lain itu ada yang lebih komplit guys. Nah, ini kondisi baterai ada 25, 50, 75 dan 100% ya. Di display ini hanya menampilkan si kondisi baterai tanpa display yang lain ya. Dibandingkan dengan tipe lain kan ada odometer, ada speedometer, ada jarak tempuh juga ya. Nah, cuma sih di sini sayang si displaynya ini hanya menampilkan kapasitas baterainya. Kemudian ini untuk stang sebelah kiri ini ada dua tombol ya, tombol klakson dan tombol on off-nya si lampu utama. Dan sebelah kanan ini hanya ada satu, yaitu throttle gas saja ya, nggak ada tombol-tombol lain. Kemudian ini spion, sebenarnya saya dapat dua ya, cuma ini saya pasang satu saja. Modelnya ini model bulat dan saya suka sih model ini ya, lebih kelihatan, lebih matching dengan model si sepedanya ya. Kemudian kelebihan si tipe U1 ini sudah menggunakan baterai lithium ya, sorry ya. Nah, untuk membukanya kita lihat di sini ya. Kelebihan baterai lithium itu dia lebih ringan guys, jadi bobotnya itu tidak membebani dari si motor listriknya ya. Selain itu infonya untuk lithium ini proses pengecasan lebih cepat dan lifetime atau usianya atau keawetannya juga bisa lebih panjang ya dibandingkan dengan baterai-baterai LSA atau baterai aki kering gitu ya. Nah, ini adalah model si baterai lithiumnya ya. Nah, kelebihannya itu si baterainya ini bisa kita lepas ya. Nah, bisa kita copot seperti ini ya. Nah, ini kita bisa cas di dalam rumah ya. Jadi kalau misalkan di luar kita nggak ada stop kontak untuk ngecas, nah ini bisa kita lepas, kita bawa masuk dan dicas di dalam rumah ya. Jadi praktis ya. Sementara kalau yang LSA kan dia
permanen ya, nggak bisa kita pindah-pindah, agak repot ya. Kalau ini sangat praktis. Oke, saya pasang lagi dulu ya untuk baterai litiumnya. Ini sih nilai-nilai yang paling plus ya dari si tipe U1 ini, karena tipe-tipe yang lain itu masih menggunakan baterai aki biasa ya, belum ada yang litium. Kecuali tipe-tipe yang di atasnya ini ya, ada juga yang U2 dia juga sudah menggunakan litium. Nah, kemudian ini tuh setelah saya pakai itu ground clearance itu pendek banget guys. Nah, kalau di perumahan ada banyak polisi tidur, ini sering nyangkut nih posisi si dudukan ini ya, standar samping ini ya. Nah, dudukannya itu pendek banget, sering nyangkut. Sedangkan sebenarnya ini untuk si decknya, tatakan dudukan kaki itu sebenarnya tinggi guys, cuma kendalanya itu yaitu dari dudukan itu guys, dudukan standar samping yang sering nyangkut masalahnya. Kemudian untuk pedalnya ini guys, ini ringan banget ya. Oke, coba saya akan tes nyala untuk si motor listriknya ya. Ini kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk bunyi si motor listriknya ya. Nah, kemudian ini tampak depannya saat posisi kontak on ya. Nah, coba saya akan nyalakan. Nah, ini nyalanya seperti ini ya, dan bunyi klaksonnya seperti tadi tuh. Nah, ini kondisi lampu belakang ya saat dinyalakan. Nah, kemudian untuk teman-teman ya, jikalau nanti menggunakan sepeda listrik, ini hasil pengalaman saya juga ya. Saya berbagi pengalaman untuk keselamatan kita. Ini mungkin kita harus membiasakan dulu ya untuk awal-awal, karena di sini ini tidak ada tombol lain-lain ya. Jadi ketika kontak kunci ini kita nyalakan, kita on kan, kalau si throttle gasnya ini kita putar, ini langsung otomatis si motor listriknya itu langsung jalan, langsung on guys. Nah, jadi ini kita sebagai pengguna harus hati-hati ya, terutama kalau kita membawa anak kecil yang dibonceng di depan ya, karena kita kadang tanpa sengaja si anak-anak itu memegang throttle gas sehingga langsung jalan guys. Itu yang berbahaya. Nah, sebenarnya lebih aman kalau ada tombol on off lagi di sebelah kanan sini ya. Jadi kita memastikan kalau posisi kita udah ready, baru kita on kan, dan si throttle gasnya baru bisa kita on kan ya. Karena jarak dari kontak kunci ini ke pedal throttle gas ini agak jauh jaraknya ya, sehingga kalau kita nyalakan kontak
kunci, bisa saja anak kita lebih dulu meraih ke throttle gasnya. Jadi lebih aman sebenarnya ada tombol on off di sampingnya, jadi lebih terjangkau ya, dan lebih aman tentunya ya. Nah, di beberapa kendaraan listrik yang lain seperti merek Sales itu bahkan safety-nya lebih bagus lagi ya. Si throttle gasnya itu bisa dinyalakan kalau si pedalnya itu kita goes dulu mungkin 2-3 kali ya. Nah, si throttle gas itu baru bisa kita nyalakan. Nah, itu saya pernah coba di motor Celis. Throttle gasnya itu belum bisa kita gunakan kalau si pedalnya itu belum kita goes. Jadi kalau kita goes dulu 2-3 kali goes berarti si sepeda ini sudah benar-benar aman ya untuk digas. Nah, baru gasnya itu bisa kita tarik ya, baru bisa jalan. Itu pasti lebih aman ya dibandingkan kalau langsung seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman kalau menggunakan kendaraan listrik bawa anak kecil, sekali lagi untuk keamanan tolong diperhatikan mengenai si throttle gas ini ya. Karena kalau kita belum siap, tiba-tiba anak kita menarik throttle gas ini, otomatis bisa langsung jalan, dan bahkan kalau kita belum siap bisa jatuh guys. Nah, kemudian di kendaraan listrik ini kita ada sensor ini ya, kabel sensor dari rem ya. Jadi saat kita tarik rem, tuas rem ini, otomatis power yang ke motor listrik itu langsung putus guys, langsung berhenti ya, maksudnya putarannya itu langsung hilang, maksudnya langsung turun ya listrik yang ke power. Nah, ini meskipun digas, kalau posisi ini kita rem, ini nggak akan berputar guys motor listrik yang di belakang itu. Tujuannya ini si sensor ini supaya saat kondisi di rem itu user itu tidak ngegas ya. Maksudnya kalau user si sepeda listrik ini posisi di rem dan gasnya tetap di on kan, itu kan si listriknya itu akan tetap ngalir ke motor ya. Jadi kemungkinan nanti akan mengalir arus ampere yang besar dan akan merusak si komponen dari si motor listriknya itu ya. Jadi makanya dari pabrikannya itu dipasang sensor, jadi untuk memutus arus ke motor ya. Cuma ini sebenarnya jadi kendala saat kita posisi di tanjakan dan harus berhenti ya. Karena saya pernah tuh di pas posisi di tanjakan saya berhenti dan harus tarik rem ya. Otomatis kan posisi nanjak itu kalau di motor-motor biasa kan saat akan jalan lagi itu kan kita lepas remnya pelan-pelan ya, kemudian kita gas, itu bisa jalan ya. Nah, sementara di sepeda listrik ini kita nggak bisa melakukan seperti itu ya, karena saat kita rem ditarik sedikit itu nggak ada tenaga ke motor listriknya. Jadi meskipun kita gas ditanjakan itu nggak mau jalan karena posisinya saat ngerem ya. Malah kalau kita lepas remnya kita akan gelundung ke belakang ya. Jadi saya sempat kaget awal-awalnya, saya belum tahu sistemnya seperti itu ya. Pas saya rem, saya gas lagi, ternyata nggak mau jalan dan kita malah akan jatuh ya. Nah, jadi solusinya yang terbaik adalah kita kalau posisi berhenti di tanjakan kita harus turun ya. Apalagi kalau kita berboncengan ya. Kita harus turun dan lebih aman kita dorong sampai ke atas sampai kondisi aman baru kita kendarain lagi ya. Memang karakteristik mungkin untuk sepeda listrik ini untuk peruntukan di area landai aja ya, bukan area tanjakan. Atau mungkin ada solusi lain ya, yang si kabel sensor ini kita lepas guys, yang ada soketnya di dalam ya, supaya saat kita rem pun kita masih bisa ngegas ya, masih bisa, motornya itu masih bisa jalan ya. Tapi mungkin itu akan
merubah garansi kali ya dari produsen, dari pabrikannya ya. Mungkin itu solusi aja yang kalau memang terpaksa harus dilakukan ya. Tapi lebih aman sih kita ikutin prosedur yang ada ya. Nah, kemudian ada satu kekurangan lagi ya guys dari si U1 ini ya. Ini kekurangannya di joknya ini guys. Model joknya ini adalah joknya itu fix. Jadi dia tidak bisa di adjust naik atau turun. Nah, jadi posisinya itu dia fix ya. Nah, posisi joknya ini fix ya, nggak bisa di naik turunin ya. Mungkin untuk seukuran anak-anak, anak saya terutama yang besar itu kan umur 11 tahun itu masih oke lah ya. Tapi untuk ukuran orang dewasa seperti saya mungkin kalau sebentar aja sih masih nyaman ya. Cuma kalau terlalu lama akan berasa pegel juga ya, karena sayang nih tidak bisa ditinggiin lagi guys untuk joknya. Kemudian ini untuk goesannya ya, mungkin ini sih jarang digunakan ya. Cuma kadang-kadang kita pengen goes juga, itu ringan banget guys ini putarannya. Ringan banget, mana justru kalau kita goes itu kayak nggak sebanding dengan hasil goesannya itu ya guys. Udah kita goes kenceng tapi jalannya itu tetap pelan. Nah ini kalau digoes pakai kaki itu ringan banget, cuma hasilnya nggak nyampe-nyampe gitu loh guys. Kita udah goes ya, tapi seharusnya sih dengan baterai lithium ini kan udah ringan ya, harusnya sih kalau digoes itu saya harapannya sih bisa seperti sepeda-sepeda tradisional ya, jadi lebih kenceng gitu kita goes itu. Nah kemudian ada lagi untuk keamanannya ya. Nah ini ada kunci untuk anti maling ya, ada alarm. Nah ini kalau posisi kita kunci, kalau misalkan di parkiran sepeda ini ada yang dorong, ini akan otomatis ngunci dan bunyi alarm ya. Nah seperti ini langsung ngunci guys. Si motor belakang ini nggak mau berputar ya, dia alarmnya juga berbunyi kencang, lumayan kencang. Kemudian kita buka lagi dengan tombol gembok buka ini ya. Nah, jadi lebih aman ya saat kita tinggal di parkiran. Nah kemudian ini ada colokan untuk charger ya, pot untuk ngecas jika kita ingin ngecas langsung di kendaraannya. Kemudian fitur selanjutnya itu sistem mode keyless ya. Ini ada tombol seperti gambar petir guys. Nah, kalau kita pencet 2 kali, nah ini kita nggak perlu masukin kunci lagi ya, karena ini sudah nyala, tinggal kita gas aja dan kuncinya cukup kita sakuin ya. Nah, ini sudah nyala motornya, sepeda listriknya sudah nyala ya. Kemudian untuk matiinnya kita pencet tombol gembok yang buka ya. Nah kemudian fitur yang absen lagi itu yaitu adalah lampu sen ya guys ya. Padahal di sini sudah ada disiapin ya untuk tempat lampu sen ya. Cuma sayang sekali dari pihak Winplay ini lampu sennya tidak dipasang di sini guys. Ini kanan kiri sebenarnya sudah ada lubang untuk penempatan lampu sen ya. Cuma sayang sekali nih lampu sennya tidak dipasang ya. Sebenarnya salah satu fitur keselamatan ini lampu sen juga perlu ya, karena di beberapa tipe yang lain itu sudah terdapat lampu sennya di sini ya. Cuma di sini di U1 ini dikurangin guys lampu sennya. Kemudian lagi untuk safety juga ya, ini untuk cover rantai ini hanya bagian depan aja ya guys. Nah rantai yang sini ini terbuka ya atau telanjang ya. Nah karena ini ada kemungkinan
anak kecil yang dibonceng itu kadang kakinya itu nggak bisa dipastikan berada di footstep ini ya. Kadang-kadang kakinya itu ya kena rantainya ini juga ya, kegores kakinya itu. Ya walaupun kalau untuk posisi nggak digoes sih ini nggak berputar ya, cuma untuk lebih amannya sih ini harusnya sih lebih bagus kalau ada covernya lagi ya. Kemudian ada sedikit sedikit kekurangan juga ya. Nah, seperti ini nih sambungannya itu agak sedikit kurang presisi ya, masih ada celah. Sambungan-sambungan yang seperti ini ya masih ada celahnya. Nah, di sini juga ada sedikit celah ya. Mungkin hanya untuk kerapiannya aja ya kurang. Nah ini juga di sini juga awalnya ini ada covernya guys, penutup lubang kuncinya ini. Cuma saya 2-3 kali buka tutup itu sudah patah guys covernya ini dan udah nggak bisa dipasang lagi. Nah ban ini tuh udah ban tubeless ya guys ya, jadi aman ya kalau kena paku masih bisa aman lah dari bocor, bisa jalan. Nah ini di sini juga saya menemukan ada 2 kabel nih guys. Nah ini kondisinya itu nggak tersambung seperti ini ya. Saya juga tidak tahu nih fungsinya untuk apa ya 2 kabel ini. Mungkin ada fungsi lain atau memang sengaja dibiarkan seperti ini untuk maintenance atau untuk apa ya, saya kurang paham juga nih. Nah ini untuk speedonya ini apakah bisa diganti atau gimana ya, kayak saya lebih bagus kalau tipenya dengan yang tipe yang lebih komplit ya speedonya ini. Ini saat boncengan bertiga ya, test drive jalan-jalan bertiga. Hampir. Coba goes nih. Coba goes bisa nggak? Gak usah digas, digoes. Gak enak ya. Putarannya sebenarnya goesannya itu ringan guys, cuma si sepedanya itu nggak bisa lari guys, jadi malah kita itu kehilangan keseimbangan ya, karena saking goesannya kencang tapi si sepedanya itu jalannya pelan banget, jadi sampai kita itu bisa kehilangan keseimbangan ya. Ya harapan saya sih sebenarnya pengennya sih meskipun digoes itu bisa seperti sepeda-sepeda normal biasanya ya. Jadi kita goes itu jalannya itu kalau semakin kita goes kencang itu sepeda itu bisa semakin kencang larinya, jadi bisa stabil lagi guys untuk jalannya. Tapi ini sepeda ini nggak bisa ya kita goes seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pengetesan di malam hari ya. Saya coba anak saya suruh riding di malam hari. Nah ini lampu depannya itu lumayan terang banget ya. Depannya itu jangkauan tembakan cahayanya itu sangat terang seperti ini ya. Dan ini kemudian lampu bagian belakang ya, lampu stop lampnya. Nah itu lampu belakangnya juga sangat terang ya, jadi sangat jelas kelihatan kalau ada kendaraan di depan kita. Ayo kak, coba reading kak, puter-puter kak. Nah itu ya, seperti itu tuh terang banget ke depan itu guys. Mungkin ini di kamera ini kurang terlihat ya, tapi aslinya itu sangat terang lampunya ya. Bahkan mungkin dibandingkan dengan kendaraan sepeda motor biasa, ini lebih terang justru ya.
lampunya itu. Nah, bahkan sangat menyilaukan ya kalau kita lihat sekilas. Jadi untuk berkendara di malam hari sangat memadai ya untuk lampu penerangannya ini. Tuh lihat guys, terang banget kan. Kemudian ini adalah chargernya ya. Jadi dalam satu paket pembelian ini kita dapat chargernya. Nah, ini chargernya juga khusus ya untuk charger baterai lithium ya. Ini model chargernya seperti ini ya. Ada lampu indikatornya. Dan ini khusus lithium baterai charger ya. Khusus untuk charger baterai lithium. Ya mungkin itu aja ya guys, review dari saya ya. Memang sih ada kelebihan dan kekurangannya ya guys ya, nggak sempurna sih. Dari bentuk sih saya suka ya, dari fitur mungkin sebagian banyak yang dikurang-kurangin ya guys ya. Mungkin kalau saya simpulkan, kelebihannya selama saya pakai 1 bulan ini, saya suka dengan tipe modelnya ya. Modelnya itu retro klasik ya. Jadi setengah sepeda, setengah seperti kelihatan sepeda motor klasik ya. Bentuknya unik dan cakep ya. Kelebihan itu yang saya suka yang pertama. Kemudian kalau kekurangannya sih yang pertama itu dari joknya ya. Joknya itu tidak bisa di-adjust, jadi nggak bisa naikin untuk ukuran dewasa. Jadi kurang nyaman kalau tidak bisa dinaikin, walaupun memang lebar ya, lebar dan empuk. Mungkin untuk jarak dekat sih nyaman-nyaman aja ya. Ya pastinya mungkin hanya dipakai di seputaran komplek perumahan sih ya, nggak sampai jauh-jauh. Tapi oke lah, tidak ada masalah. Kemudian satu lagi kekurangannya itu ya dari displaynya ya, display speedometernya tidak ada ya. Jadi cuma hanya menampilkan bar dari presentasi si kapasitas baterai ya. Sedangkan di tipe-tipe lain itu sudah komplit ya, ada speedometer, ada odometer, ada jarak tempuh ya. Jadi terus terang itu saya sangat menyayangkan sekali ya dengan head unitnya atau display unitnya ini. Mungkin kalau kita ingin melihat spek kecepatannya berapa dan kapasitas baterainya bisa menempuh jarak berapa kilometer, mungkin kita butuh bantuan perangkat Android mungkin ya, kita pasangkan untuk tes mungkin menggunakan GPS atau menggunakan Google Map ya. Nah, itu kan sih agak repot ya. Kita lebih praktis kalau si display unitnya itu memang bawaannya dari pabriknya sudah ada komplit ya. Lebih nyaman seperti itu dibandingkan kita membawa perangkat tambahan. Oke, mungkin itu aja ya guys, review dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan membeli sepeda listrik. Oke guys, see you next time.